Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam satu Malaysia, salam keberkatan ya. Salam daripada Borneo dan juga yang terakhir adalah salam takziah kepada penduduk Sabah lah, terutama yang berada di Penampang, Tamparuli dan sekitarnya yang terkesan oleh banjir tadi. Salam takziah dan kita di Sabah sini turut berduka cita, mudah-mudahan mereka bersabarlah untuk menghadapi masalah banjir yang berlaku di Sabah, yaitu dipahamkan 1 hari bulan 7 yaitu kemarin. Hari ini penggambaran 2 hari bulan 7. Dipahamkan kemarin dan sebelumnya, sehari sebelumnya ada banjir yang sangat kuat. Jadi sebelum kita membahas tentang kereta, saya selalu membahas soal kereta, jadi saya simpatilah untuk sedikit share tentang bagaimana tips untuk kita menjaga kendaraan kita supaya kosnya tidak lagi tinggi apabila kereta kita ditenggelami banjir. Jadi sebelum itu apa-apa pekerjaan yang baik kita mulakan dengan bismillahirrahmanirrahim. Dan untuk sebagai mukadimah hari ini kita tengok mungkin di Semenanjung, mungkin di luar kawasan Sabah ataupun di kawasan Sabah tapi luar jauh daripada kawasan Sabah macam Lahadatu, Tawau, mungkin tidak tahu tentang benda ini ataupun agak tidak terkesan. Tapi kita yang berada di Kota Kinabalu, terutama area Penampang, Tamparuli, Inanam dan sekitarnya mengalami banjir yang sangat teruk, dan kita berduka cita dan kita berdoa semoga mereka dipermudahkan dan diberi bantuan segera oleh pihak yang berwajib lah. So jom kita tengok sepintas lalu sebelum saya membahas apakah tips kereta yang terkena banjir untuk elak kos lagi besar. Kita paham bila banjir ini paling penting adalah nyawa, kita selamatkan nyawa kita, tetapi sekiranya kendaraan itu sendiri boleh diselamatkan di peringkat awalan, mungkin kita boleh safety sedikit lah, safety sedikit dari segi kos. Pasal air sangat berbahaya kepada kereta sebab kereta mengandungi barang-barang elektronik. So kita tengok dulu sepintas lalu apa yang berlaku pada 1 hari bulan Julai ini. Di 30 Jun banjir kalau kita nampak sini. Mungkin sekadar perkongsian. Tengok kereta hanyut ya. Kita tengok ini berlaku di Penampang ya, hanyut. Ini hanyut kereta dan kereta banyak yang terapung lah, banyak yang terapung dan kita bersimpati dan ada juga yang meninggal. Salam takziah dan kita berdoa pada bagian muslim, kita cuma boleh ucapkan innalillahi wa inna ilaihi rajiun lah. Jadi ini kalau kita tengok habis kereta tenggelam di Wista Penampang ya. Ini kejadian pada 30 Jun. Boleh nampak ya? 30 Jun So kita akan tengok sahabat info banjir boleh follow. Kita nampak banyak info-info di sini dan kita tengok sahabat info nih, kita tengok sini. Ini banjir. Dan juga kita takut lagi ada di sini adalah electricity ini ada berlaku litar pintas gara-gara banjir nih. Dan saya mungkin tidak dapat menyumbang dari segi uang ringgit, tapi dapat menyumbang dari segi ilmu insyaallah. Bagaimana tips untuk kendaraan yang terkena banjir, mungkin kita boleh mengurangkan sedikit kosnya. Kita tengok di sini ada satu orang nih istrinya hilang oleh arus deras. Jadi kita ucap kepada nih suami dia kesian hilang arus deras. Gimana lokasinya? Depan. Nggak silap saya Monica nama istri dia. Ini sudah viral lah. Jadi kita doakan untuk Sabah. Kita tengok lagi tempat lain banjir. Kita tengok ni beliau hanyut. Ini angkol ni nampak, siapa nampak kepala orang tu? Saya ulang balik nampak tu orang mana sudah tu? Ini orang ni. Ini banjir ni. Nih. Okey, kalau kita nampak, so keadaan banjir di Sabah agak teruk dan kita bukan buat konten ini untuk populariti, tapi saya ingin menyumbang bagaimana tips untuk kendaraan sekiranya terkena banjir dan ingin memaklumkan bahwa Sabah sekarang berada di situasi banjir yang sangat sangat serius kan, menghadapi saat-saat yang sangat kritikal. Dan kalau kita nampak ini elektrik ini sangat bahaya, kalau kita sentuh ini air kita boleh short Jadi ini antara keadaan terkini Sabah. Sekarang ini penggambaran 2 hari bulan Jun Kejadian tadi 30 dan 30 hari bulan 6 dan 1 hari bulan 7. Ini kita tengok. Sekejap ini lain sudah. Kita tengok info banjir. Ini info banjir. Ini banjir di Bulatan Singa Penampang pagi ini. Ini yang suami dia, istrinya meninggal.
Ini tadi juga. So, apa yang kita mau share di sini ya? Kita bukan bila kita melihat keadaan keadaan begini, kita coba buat sebaik mungkin bagaimana cara untuk kita membantu. Sekurang-kurangnya kalau kita tidak dapat membantu uang ringgit, kita bantu tenaga. Kalau kita tidak dapat bantu dengan tenaga, kita bantu dengan ilmu. Jadi saya setakat ini sebagai YouTuber dan kemahiran saya lebih pada kereta, dan saya menyumbanglah kepada kereta-kereta yang terapung tadi itu. Sebelum dia terapung itu kita bagi tips dulu. Bagaimana kita menghadapi kereta banjir tadi. Sebab kalau kita nampak kereta yang terapung tadi hampir ke bumbung ya, sedangkan banjir ini melepasi paras tayar sudah bahaya, dia kena sudah isu. Jadi kalau boleh kita kita coba kita coba untuk kurangkan kos. Kita memang dah kehilangan, mungkin nauzubillah kehilangan keluarga, mungkin ada salam takziah. Kita lagi risau kalau selepas banjir lagi kereta lagi banyak masalah. Jadi untuk mengurangkan kos ataupun mengurangkan efek sampingan lain, mungkin sedikit ada 8 tips saya bagi untuk kereta yang terkena banjir nih. Sebelum terkena banjir lah maksudnya. Kalau selepas terkena banjir kita akan tengok konten lain lah. Mudah-mudahan saya diberikan kesempatan dan juga diberikan peluang masa untuk bercerita tentang kereta banjir. Jadi hari ini saya akan sedikit 8 tips bagaimana kereta banjir ini penting untuk kita ambil perhatian untuk mengelakkan kos lagi tinggi. Jom kita akan ke papan tulis. So sekarang ini kereta nih, yang pertama sekali kita kena 8 tips kereta banjir elak kos lagi tinggi. Oke, yang pertama sekali kita cabut terminal negatif. Oke, sekarang ini kalau kita nampak ini kereta. Oke, ini kereta di hadapan saya Exora. Bayangkanlah sekiranya hujan sudah tidak berhenti sehingga 5 jam ataupun dekat 6 jam tidak berhenti. Jadi kita risau dia akan ada efek sampingan, yaitu air akan naik. Jadi kita standby kereta kita untuk buka terminal negatif. Coba kameramen ke sini. So kita akan buka pakai sepanas 10. Ini kita buka pakai sepanas 10. Macam saya, coba kameramen, saya ada pos ini macam Doraemon. Saya hanya buka ini saja gunakan common rail 10. Oke, untuk kita buka saja ini, kita longgarkan saja kameramen sini. Kita pusing. Kita pusing gini. Oke, kita longgarkan saja seperti ini. Ada kuncinya? Oke, sekarang kita longgarkan saja. Kenapa kita perlu longgarkan ini? Untuk mengelakkan barang-barang elektronik. Oke, sekarang kita tengok, kita cabut. Kita cabut Orang cakap biar lari setting daripada lari duit, mana kau mau? Lagi duit lagi besar, sebab dia short semuanya. Oke, kita akan buka seperti ini, tak payah buka habis. Itu yang pertama. Oke, jadi kita akan buka terminal bateri, itu poin pertama. Untuk mengelakkan, kenapa terminal bateri perlu dicabut? Sekiranya kereta ini tenggelam, seperti ini tenggelamnya tadi. Seperti ini tenggelam. Kalau kereta ini tenggelam seperti ini, apa akan jadi? Ya, sampai dia tenggelam seperti ini, ECU akan rosak. So ini adalah komponen elektronik. Oke, kalau kita nampak ini ECU, dan ini ECU nih kalau dia kena air dia akan short. Saya akan buka ini kereta, saya akan buka dia. Oke. Jadi pastikan kamu nih kalau boleh dalam pos kamu tuh adalah sepanas 10 common ring yang harga di kedai 2 ringgit pun ada, di DIY pun ada. Yaitu lebih kurang berapa saja itu? 3 ringgit kah? 6 ringgit. Oke. Jadi sekarang ini kita akan buka di dalam komponen elektronik. Kalau dia terkena air, dia akan memberi efek sampingan yang sangat besar. Oke. Kita akan buka. Saya akan bagi tunjuk apa yang terkandung di dalam dan kenapa barang elektronik ini sangat tidak boleh terkena air. Oke. Saya akan buka. Oke, ini adalah ECU kereta Viva ya. Viva maybe lebih kurang sama. Nah, kita tengok. Kameramen boleh tengok keadaan papan dia. Di dalam elektronik ini kita ada CPU ataupun disebut microprocessor dia. Dia ada capacitor, dia ada IC. IC mana integrated circuit. Kalau terkena barang ini air, dia akan short. Bila dia akan short, enjin tidak dapat dihidupkan. Makanya kita perlu buka terminal negatif untuk mengelakkan dia short. Hatta kalau dia masuk air sekalipun ini barang kalau dia tidak short kita boleh cuci pakai air biasa, lepas tu kita akan siram pakai blower. Sekiranya tidak short di bateri itulah, makanya perlu kita cabut terminal bateri. So ini adalah Viva punya, saya akan buka. Yang kedua adalah ini adalah ECU Wira Video. Wira Video 1.3. Ini dia akan masuk di celah-celah sini. Di celah-celah sini air akan masuk dan di celah-celah pin ini. Jadi kalau sekiranya berlaku shortin masa kita pertama start, dia akan berlaku short. Jadi kena buka dia punya. Ini adalah ECU Saga FLX, Saga BBT. Saga BBT punya ECU. Kalau dia kena air dia akan short nih, pin nih. Dan yang ini adalah wajah, ECU wajah, yaitu
wajah, isu. Kalau ini tisu dengan isu dia combine dalam wajah. Jadi kalau dia rosak ini barang, dia akan short di dalam nih. Macam mana bentuknya? Lebih kurang begini juga bentuk dia. Seperti ini. Cuma dia lagi besar lah. Ya. Oke. Dan ini adalah Viva juga. Dan yang ini adalah Maybe. Nggak salah Maybe kan nih. Apa nih? Maybe ke Viva lebih kurang sama saja. Oke. Jadi sekarang ini kita akan masuk kepada poin kedua. Yaitu kenapa seketika banjir tidak pandai berhenti ya. Yang kedua kita akan satu cabut bateri negatif. Yang kedua kita turunkan cermin. Kenapa kita perlu turunkan cermin? Untuk mengelakkan kereta itu terapung. So kita turunkan cermin seperti ini saja. So kita sambung balik ya. Kita sambung balik negatif. Oke. Oke, kita akan kuatkan balik. Ini kita lakukan layar saja untuk memudahkan. Kita letak 10 ini untuk Exora atau Saga FLX sama saja. Oke, kita akan ketatkan balik. Oke. Sekiranya langkah kedua adalah turunkan sedikit cermin. Kita turunkan sedikit cermin. Bateri dia kunci. Kenapa kita turunkan ini sedikit cermin? Untuk katalah banjir ini dia sudah tinggi ke paras tayar, lebih tayar di sini. Kereta ini akan terangkat. Terutama kereta yang di bawah 1 ton. Dia terangkat. Jadi bila kita buka cermin, uap ini tidak, dia akan masuk air sekalipun kereta itu akan terperap di bawah. Tapi sekiranya cermin kau tidak buka, kereta itu akan menjadi macam perahu, macam bot, dia terapung. Jadi kita buka ini supaya kalau ada air masuk pun biar dia masuk. Yang penting jangan dia hanyut, jangan dia terapung. So kita buka minyak ini lebih kurang sedikitlah cermin di sini. Kameramen boleh ke sini? Kita buka cermin saya sini. Ya, kita buka cermin lebih kurang 1 inci dari parasnya. Kita buka cermin lebih kurang 1 inci saja. Lebih kurang ginilah. Kenapa kita buka? Supaya untuk mengelakkan kereta ini terapung. Ya, kita buka gini sedikit. Nih, kita buka begini saja. Kalau sekiranya air itu melebihi paras, dia akan masuk air sini, tidak apa, biar dia masuk. Yang penting kereta jangan seperti bot, terapung, dia macam pelampung. Oke? Jadi seterusnya kita akan masuk ke tips ketiga. Soal 8 tips kan? 8 tips. Yang ketiga adalah ikat kereta tali di tempat yang kukuh. Kalau kita nampak ini, kita ikat kereta kita pakai tali lah. Kalau kereta rumah kita itu memang kawasan banjir, kita mau lari tempat orang pun mau pergi mana, rumah kita di sana kan. Jadi kalau kita nampak di sini, kereta ini hanyut kita nampak ini kereta hanyut. Tuh kereta hanyut nih. Kereta ini hanyut nih. Kalau dia tidak ikat nih, dia akan hanyut sampai kau tidak tahu di mana dia terapung nih. Sebab dia tidak buka cermin. Nampak tuh cermin dia tidak ada buka. Takut kali orang curi ke apakah. Dia tidak buka, kereta itu akan terapung. Apabila kereta itu di bawah 500 kilo senang terapung. Tapi kalau dia buka cermin, air akan masuk melalui cermin tuh, dan dia akan masih risiko untuk terapung itu kurang sedikit. Jadi kita ikat tali di mana? Mungkin di tempat parking ataupun di blok bangunan tiang kita ikat. Jadi bila dia reda banjir barulah kita bawa pergi workshop, jangan start dulu. Oke, itu yang ketiga. Yang keempat tipsnya adalah kita mesti tutup exhaust. Oke, tutup exhaust tuh seperti kita tutup guna plastik. Kenapa? Bila kita tidak tutup exhaust, air akan masuk dari lubang exhaust tadi. So ini kita akan tutup. So kita akan tutup dia punya exhaust. Oke, kita tutup exhaust ini seperti ini. Kita tutup. So mungkin satu orang pemain tunjuk bagaimana cara untuk kita ikat itu exhaust supaya air tidak masuk melalui lubang. Contoh ini apa-apa siap plastik. Ada kalau orang Sabah sebut kompek lah, kalau orang tahu kalau di sini bahaya kah? Tidak tahu lah apa-apalah, janji plastik dia boleh tertutup. So kita tutup sejak exhaustnya seperti ini untuk mengelakkan banjir air masuk melalui lubang banjir tadi. Exhaustnya di sini. Sudah mungkin satu orang akan masuk nih, nampak nih. Tutup. Dua lubang nih tutup. Kalau dia satu lubang baguslah, macam kancil satu lubang, biba satu lubang. Kamu ikatlah dia satu-satu, setiap satu ikat. Pakai getah sayur pun tidak apa, bukan lama juga, mungkin 3 hari banjir surut, buka baliklah. Kamu buka begitu. Contoh. Ini contoh saja untuk kita elak banjir itu air itu masuk melalui muffler ataupun exhaust. Sebab ketika kita nak start dia akan sedut tuh air dan seterusnya akan bengkok. Dia akan bengkok tuh. Contoh lah, ini contoh sajalah. Contoh bagaimana kita nak tutup exhaust seperti ini. Kalau dia ada 2 lubang, tutup lagi sebelahnya begini. Bawa pergi sebelah, contoh. Itu contoh saja. Kenapa? Supaya mengelakkan air itu masuk di dalam lubang exhaust. Oke, itu yang keempat tipsnya, ya. Yang ketiga tuh aku rasa semua tahu kan, ikat di mana-mana tiang lah. Tadi kereta tuh hanyut.
Yang kedua, turunkan cermin untuk elakkan terapung. Kedua, cabut terminal untuk elakkan short barang elektronik. Dan yang kelima, tutup throttle body guna plastik. Bagi kereta Biba ataupun kereta yang tidak ada turbo, ini non turbo, ikat di throttle body saja. Bagi yang ada turbo, ikat di turbo punya apa nama? Blade compression. Jadi kita akan pergi sana. Kita akan coba kereta Biba ataupun apa kereta sana, kita akan pergi sini. Oke, ini ada satu kereta. Untuk kereta turbo, kita buka turbonya seperti ini, cameraman. Kita longgarkan skru ini, kita ambil skru leper. Dapat ini skru leper, kita cabut saja ini barang. Lepas itu kita letak sini, kita tutup plastik. Untuk mengelakkan air masuk daripada lubang turbo. Untuk kereta yang pakai turbo, kita masuk begini. Kameramen boleh kasih fokus, ikat saja begitu, lebih kurang. Kasih cantik-cantik dia, supaya jangan ada air masuk di lubang sana. Sebab bila kita ikat di sini, kita ikat di lubang sini, apa masalah dia? Ya, kita ikat beginilah, lebih kurang. Kita ikat di lubang sini. Kalau kita tutup sini boleh, tapi takut air masuk di lubang sini. Kalau kita ikat di sini boleh. Tapi masalahnya sekarang kalau kereta tidak fit di sini, dia akan masuk dari sini, dia akan penuh air, betul air sini penuh akan masuk di turbo. Bila kita hidup engine turbo akan masuk pergi intercooler terus masuk pergi manifold intake, dan manifold intake akan masuk ke blok dan dia akan merosakkan komponen engine dalam dia punya device. So lebih baik kita tutup di bagian turbo, sebab ending kepada breather ending kepada udara oksigen masuk adalah di sini. Jadi tutup di sini. Itu yang bagi ada turbo. Bagaimana kereta yang bukan ada turbo? Yang non turbo. Contoh ini turbo lagi, ini 4D56U Pajero Sport. Boleh number jangan nampak. Untuk Pajero 56 juga nih di U nih kita buka saja nih. Buka ini sama juga turbo dia. Kita buka saja, tutup di lubang sini. Buka ini kita tutup. Oke, itu yang bagi yang ada turbo. Bagaimana kereta yang tidak ada turbo? Seperti sana kita pergi kereta saya sana, saya akan hold dulu. Kasih hold dulu. Oke, assalamualaikum, sambung Ini kereta expander kereta expander, ini expander boleh nampak dari siring lah, yang tidak nampak boleh nambah. Ini kereta expander. Kalau kita menghadapi kereta banjir, untuk mengelakkan kereta kita menghadapi masalah banjir, takut kereta ini overhaul, baru saya dibeli bank, baru 2 bulan kesian, belum habis lagi CCM-nya, sengsara otak. Sebab warranty kalau kena banjir tidak ada. Kau hantar pergi service center, kalau masuk banjir tidak ada warranty. Kecuali you ambil insurans untuk kabel banjir, itu ada. Itu insurans punya urusan. Tapi untuk warranty tidak ada. Jadi untuk mengelakkan kereta kita ini dah lah kita susah. Hilang lagi kita punya rumah masuk banjir, perabot lagi reput, surat lahir lagi hilang, IC hilang. Duit lagi hilang di tengah banjir. Kereta lagi rosak. Jadi tambah sakit kepala. Jadi untuk kereta expander, kita tengok sini. Kita buka di mana-mana saja yang ada breather, ini breather dia. Kita buka breathernya di bawah nih. Ini manifold intake di mana ada exhaust, kita buka ikat di plastik di sini. Nih. Nampak ya? Nih. Buka ini ada nut screw nya buka. Saya tidak boleh lah buka semua kereta nih kan. Nasiblah kereta ini boleh jadi sampel. Jadi buka ini, tutup plastik di bawahnya. Dan seterusnya kita pergi kereta Saga FLX. Boleh nampak kah, kameramen? Boleh. Gini di sini ini throttle body, tutup di throttle body, buka ini nutnya. Ikat pakai kompek, plastik ataupun bahai ataupun apa-apalah, janji jangan masuk air sana. Oke, seterusnya kita kereta FLX. Untuk kereta FLX pun sama, kita buka. Sekiranya kereta kita ada banjir, kita risau pohol, kita tutup saya bahagian throttle body punya. Ini terus nutnya. Kameramen sini, ada nut sini buka. Ini buka nih, buka ini nut, masuk plastik sini ikat supaya air tidak masuk di dalam manifold intake, yaitu throttle body. Oke, jadi ini kita buka. Itu untuk Saga FLX. Untuk kereta Myvi, ndak kiralah dia Myvi lagi best. Myvi apa lagi ya? Myvi 1.3, 3SZ 1.5, 3SZ 1.5 macam ini. Kalau untuk kereta jenis begini pula, kita jangan tutup dari sini. Sebab kalau kita tutup dari sini, takut ada kebocoran di sini, air akan masuk di sini. Sebab air sudah limpas paras bumbung. Jadi untuk mengelakkan kos kita lagi rugi, kita kena buka dari sini, ambil saja ini, buka, buka nih. Oke. Panggil saya di sini. Oke, sekejap kita hold dulu Oke, assalamualaikum Jadi kita sambung untuk kereta Myvi, untuk kita tutup dia punya breather, takut kereta kita kena banjir macam isu penampang sekarang tenggelam air, kasihan. Kan kita buka saja, dia ada berapa klip nih? 1, 2, 3. Ini lagi sini, dia buka sini, ada 2 di belakang dibuka. Lepas itu kita buka ini breather. Kita buka. Oke. Dia ada kerja leceh sedikit, tapi menyelamatkan duit Anda beribu-ribu ringgit. Oke, kita buka ini 1,
2, 3. Kameramen fokus ya. 1, 2, 3. Oke, buka. Oke, kita akan buka. Untuk kereta ini dia banyak skru lah. Untuk Myvi, kita buka saja. Oke, biar lambat asal selamat. Ini tips sangat penting sebab banyak kereta yang kita dapat aduan kena banjir di penampang. Dan kita cara untuk menjimatkan kos supaya customer tidak payah overhaul engine dia. Kita ikut cara tips yang saya bagi tadi. Kita boleh beli 10T itu di kedai RM2 banyak. Di kedai 26, RM2.60 pun ada. Di AY pun ada. Size 10. Ya, ambil size 10T. Ambil 10T. Oke, hold dulu. Oke, 10T ini kita boleh beli di kedai di Ewa ya. Ini harga dia dalam RM8 saja. Kita beli standby. Buka. Untuk mereka yang menghadapi banjir di penampang, di Nanam, untuk mengelakkan kereta Anda daripada overhaul, buka seperti ini. Dan tolong tengok tips saya ini, mudah-mudahan menjimatkan duit Anda. Kita buka saja, kita pusing saja begini. Tak payah buka wiringnya sini. Kita pusing begini saja. Kita ambil plastik. Kita ambil plastik, tutup saja yang ini. Tutup yang ini. Jadi bila kita tutup di sini, terutama kereta yang menghadapi banjir yang tenggelam, habis sampai bumbum, terapung, hanyut. Jadi kita boleh tutup di kawasan sini untuk mengelakkan air masuk di lubang butterfly tadi. Coba kameramen sini. Kita tengok sini, kalau kita pusing begini kan, air boleh masuk nih. Walaupun kita tidak pusing, dia ada celah-celah boleh masuk di sini. Nih, dia boleh masuk di celah-celah sini. Walaupun kita tidak tekan rest, tapi dia boleh masuk di celah-celah sini. Memang dia ada ruang, rongga di sini. So, untuk mengelakkan kita overhaul, kita tutup saja supaya kos kerosakan membaiki kendaraan itu berkurang ya. Mudah-mudahan siapa yang ternampak tips saya ini sedikit mengurangkan kos dia daripada kereta di overhaul. Boleh tutup, tengok contoh. Kita apa-apa siap plastik kita tutup dia. Nah, kita boleh tutup begitu. Kalau kita tidak mau ikat pun boleh, kita just masukkan begini. Nah, begini pun boleh. Tidak mau ikat pun boleh, kita ambil saja ini. Kita tidak mau lah tutup kan. Kita boleh ambil ini, kita masukkan ini barang, kita terus tindih saja dia. Terus tindih begini. Oke, tindih terus ikat skrunya di sini. Nampak? Kameramen tengok sini. Kita ikut skru di sini, jadi air tak boleh masuk. Jadi bila air masuk dia akan berterapung di sini saja air itu, biar penuh lumpur tidak apa, jangan masuk di dalam sini. So ikat skrunya 1, 2, dan 3. Oke, itu saja untuk Myvi. So kita akan pindah ke kereta lain. Ya, kameramen sini. Oke, untuk Saga BBT ya, ini Saga BBT. Sama juga dia dengan Saga FLX, just buka dia punya throttle body ya, kameramen sini. Throttle body kita buka untuk mengelakkan ini. Satu nut saja kita buka nih. Di dalam ini kita buka. Ini buka dulu. Kita buka ini, betul kita ikat plastik. Kalau kita tutup dari sini boleh. Tapi dikuatiri air itu akan masuk dari celah sini. Kalau kau tidak tutup di sini pula, dia takut dia masuk dari tepi sini. Jadi untuk mengelakkan dia masuk semua celah, cari throttle body. Kita akan apa? Tutup dia. Oke. Oke, kameramen. Takut dia blinking, pernah takut bercakap. Oke, seterusnya kita akan ke Persona pula. Persona NFV ataupun Persona lagi bagus. Mudah-mudahan tips ini sedikit memberi manfaat supaya kalau kita terkenal banjir, sebelum banjir itu naik ke bumbum, dan untuk mengelak kos overhaul lagi tinggi, coba ikut tips yang saya bagi tadi. Oke, Saga FLX pun, Saga BLM, Saga BBT, Iris, dan juga Persona. Buka juga nutnya seperti ini. Di mana letaknya throttle body? Kasih flashnya. Di mana letaknya throttle body, disitulah kamu ikat tuh getah di sini. Jangan kamu ikat getah di sini, jangan kamu ikat getah tuh di mulut sini, jangan di sini, sebab kita tidak tahu kondisi dia nih akan leaking. Jadi sia-sia saya kamu tutup plastik. Jadi itu sedikit tips untuk yang kelima. Zoom kita akan ke depan, kita kasih stop dulu untuk kurangkan duration. Bukan stop, hold dulu. Oke, assalamualaikum kita ke papan tulis sekarang. Tadi sudah kita kata tutup bagian throttle body ataupun di turbo bagi yang ada turbo. Tapi ini settle sudah ya, bagian yang kelima ya. Sekarang kita akan rujuk ke bagian keenam, yaitu tutup berida gearbox. Gearbox nih, kalau dia rosak, kalau terutama Exora depan nih, dia mencecah 7 hingga 12.000 dia punya kos kalau rosak. Jadi kita tutup dia punya berida. Macam mana kita mau tahu dia punya berida? Dia punya napas. Oke, kita akan ke kereta sini, berida dia mana? Kita tutup, tapi berida dia kecil saja nih untuk kereta nih. Berida dia kecil saja. Kameramen sini. Kita nak berjimat memang kena banyak kerja sikit. Kasih flash dia ya. Beridanya nampak. Kalau nampak CBT punya dia ada puting-puting begini. Dia ada puting-puting. Ambil plastik, tutup nih lubang nih. Cabut nih, tutup.
Ini breeder dia. Nah, kita ambil siap plastik begini, tidak payah banyak lah. Nah, kita tutup siap begini. Nah, baru kita ambil ini, kameramen. Kita tutup begini. Nah, kita tekan siap balik. Aduh, tekan begini. Ah, oke sudah. Nampak? Nah, kita mau cabut balik, lepas di banjir itu reda, cabut. Tutup balik masuk nih. Oke, so itu untuk CVT. Untuk kereta lain nanti kita cerita lagi lah. Untuk kereta AT, kita dua kita kena tutup. Satu di bahagian ini. Untuk kereta Pajero kita kena tutup yang ini, kadang-kadang dia leaking. Dan breedernya itu di bawah ya, tidak nampak. Nah, jadi kita boleh tutup juga ini. Walaupun dia ada seal getah di sini, kadang-kadang sudah lusuh. Tapi untuk recompom, ambil balik getah, kasih plastik lagi masuk sini, lilit dia getah, gini kasih masuk dalam, tekan dia satu kali untuk elakkan air masuk dari lubang sini. Ini bukan breeder, ini tempat masuk AT punya. CVT dia tidak ada tempat masuk begitulah. Jadi kita risau, oke? Jadi seterusnya breeder sudah kita kasih tahu, setiap kereta dia mesti ada breeder. Breeder ini mananya napas, angin. Ketika dia berpusing itu gigi dia ada nafas. Nafas itulah yang kita perlu tutup time banjir. Oke, itu yang ke-6 ya. Yang ke-7. Saya tidak tahu mana sudah pen merah saya. Sekejap, kameramen, sekejap. Oke. Sekejap, ini yang ke-6, itu breeder sudah selesai, boleh? Kita tutup breeder, ini breeder gearbox. Sangat penting gearbox sebab gearbox pun sangat mahal dia punya nih. Lepas itu apa yang langkah seterusnya yang ke-7 adalah tunggu banjir betul-betul surut. Kalau sudah surut, barulah kita pergi tengok kereta kita tadi. Macam kita pasang bubu ikan lah, kita tengok berapa ekor sudah ikan masuk dalam. Mesti ada ikan di dalam. Jangan ada buaya di dalam kereta lah. Tunggu surut betul-betul, tengok kereta, oke selamat. Baru buat tindakan seterusnya yang terakhir yaitu yang ke-8. Ini yang paling penting di antara 1 hingga 7 nih, saya cerita. Jangan sama sekali kamu start nih kereta kamu pasang di bateri. Jangan start kereta. Contoh, kalau tidak ada bateri bos macam mana? Contoh lah kereta ini kan bateri kita sudah cabut. Oke? Kita sudah cabut bateri dia kan? Contoh kita sudah cabut bateri dia ini. So elektronik, power window semua dia akan off. Tidak ada masalah, kita kunci menggunakan manual. Buka pun cara manual. Contoh gini sekarang kereta kita sudah kunci. Terkunci. Jadi kita kunci masa banjir kan bateri sudah cabut, kita tidak boleh pakai alarm. Coba kalau alarm lagi kau pakai nanti dia short. Bateri kita sudah cabut. Jadi caranya, oke, sebelum kita cabut bateri, kita kunci saja. Kasih turun dulu cermin begini sedikit. Kita kunci saja. Dia lock otomatis, baru cabut bateri negatif. Jadi dia terlock 4 satu kali termasuk bonet. Setelah cabut, barulah kita buka ini secara manual. Jadi elektronik selamat. Jadi bolehlah kita telepon towing. Selamat petang Ince. Boleh tarik pergi 3M Auto Workshop kah? Begitu. Baru betul. Nanti di sini baru kita buat konten pula. Macam mana cara kita bersihkan kereta yang terkena banjir daripada blok engine, daripada kapet, daripada kursi, daripada aircon sistem. Jadi di sini kita akan bahas untuk the part next, mungkin kalau ada rezeki kita akan bahas tentang setelah kereta itu banjir, apa patut kita buat? Engine kita akan cek, pastikan dia tidak ada warna putih. Kedua kita tengok gearbox, kita cari chopstick, kita buang di minyak bleeding dia. Kalau tiada putih, kita akan bleeding 2-3 kali. Lepas itu engine pun sama, kalau tidak putih kita bleeding saja, takut ada air sikit, tidak ada masalah, rugi sikit jangan rugi banyak. Yang kedua wiring, ini kita akan cabut. Electrical ni wiring. Yang seterusnya electric device, electronic device ni banyak. Dia ada transfer gearbox, dia ada BCM body control module, dia ada ECU engine control unit, dia ada TCU transmission control unit, dia ada SRS yaitu SRS tu kalau ni ABS. ABS. Kalau kita kemalangan dia ada modul. Ini kalau kau kasih on dia rosak. Dia ada airbag modul, dia ada CM. CM ni maknanya bukan Perdana Menteri ataupun Ketua Menteri CM ni. Maksudnya combination meter yang di meter tu dia akan short. Jadi kita akan bersihkan. Andai kata ada tanah pun kita akan cuci bongkar kasih bersih. Seterusnya kita ada power steering modul bagi mereka yang pakai power steering elektrik. Yang pakai power steering minyak oke lah. Tapi yang pakai power steering elektrik tu dia ada modul komputer. Ini harganya buka 3-4 ribu juga ini. Oke, lepas tu ada ADAS dan ada komponen-komponen elektronik yang tengok jenis kereta. Makin canggih tu kereta macam X70, X90 bankrupt. Habis. Mati total. Jadi apa yang kita boleh buat? Ialah ikut 1 hingga 8 tips yang saya bagi tadi, insya-Allah mengurangkan sedikit kos untuk mengelakkan kereta Anda lagi tinggi kosnya. Jangan istilahnya orang sudah jatuh di timpa tangga. Sudah kita kena banjir, kereta lagi sudah mau diongkos lagi banyak.
Jadi mudah-mudahan sedikit perkongsian saya bukanlah bomba, saya bukan polis, saya bukan juga nih. Saya hanya menyumbang bagi tips sahaja sebagai mekanik, sebagai YouTuber untuk mengurangkan sedikit kos hidup setelah banjir itu. Sebab kita paham kendaraan ini adalah keperluan ya untuk kita bergerak ke hulu ke hilir. Tapi kalau kereta itu rosak, macam mana kita nak bergerak? Dalam keadaan kita menghadapi masalah begini. Jadi apakah tips yang saya bagi ada 8 tips, mudah-mudahan sedikit sebanyak untuk tips 8 tips kereta banjir elak kos lagi tinggi tajuk dia, supaya kita lebih alert, supaya kita istilahnya orang boleh mengurangkan sedikit kos, walaupun mungkin tidak ada juga kos untuk baiki sebab nak buka kape tu kena cuci, at least bahagian elektronik tu selamat, at least bagian gearbox tu selamat, at least bagian enjin. Contohnya ini kalau kita tengok, kalau kamu start juga ketika banjir, ini boleh bengkok, piston boleh bengkok ini tadi boleh kena di blok enjin sini, ini blok enjin boleh pecah, ini blok enjin namanya, ini kereta kenari ya, kalau dia bengkok ini barang, bengkok sebab kena air, ini boleh pecah nih. Kita pernah jumpa Jentu hari itu pecah di sini. Conrod, connecting rod bengkok, dia kena di sini, pecah. Jadi akhirnya ganti enjin satu set. Kalau kereta kenari oke lagi. Nah, kalau Alphard menangis Oke, ini crankshaft, ini pula crankshaft yang duduk di sini. Nah, ini kalau crankshaft terkena air boleh pecah, boleh crack. Jadi crack ini nanti dia akan masukkan bunyi, conrod boleh bunyi. Jadi tolong ikut tips 1 hingga 8 tadi, insya Allah dapat mengurangkan kos. Bukan mengelakkan kos, mengurangkan. Sebab kena ingat, ECU untuk Biba sahaja sudah 1.500 atau 1.200 atau 1.200 ataupun cikai-cikai lah 650. Harga kawan-kawan, ataupun 700 ataupun 800 bergantung kepada model ECU. Itu baru ECU untuk engine. TCU lagi, SRS lagi, contoh lah, ini bukan, ini contoh SRS lagi. Komputer box wiring punya ini lagi, BCM lagi, meternya lagi, bankrupt. Jadi kalau kita alert tentang benda-benda awalan ini, mencegah itu lebih baik daripada mengobati. Insya Allah kita dapat menjimatkan kos. Jadi itu sahaja sekadar perkongsian hari ini. Minta maaf terlampau panjang ini barangkali ini konten. Aku tidak tahu lah berapa menit sudah. 32 menit. Mohon maaf banyak-banyak. Bukan niat untuk kasih panjang, tapi niat ikhlas untuk cuba sedaya mungkin untuk membantu dalam keadaan kritikal di Sabah banjir, Penampang, Inanam, Tamparuli dan area-area sekitarnya. Alhamdulillah nasib baik bengkel saya ini tidak kena banjir juga. Kalau tidak boleh bikin konten. Ada itu saja hari ini. Sekiranya video ini bagus, mohon subscribe dia, share dia kepada mereka-mereka yang memerlukan, terutama mereka yang mangsa-mangsa banjir. Tolong ikut tips ini, insya Allah kos Anda berkurangan. Bukan tidak ada kos, kencing pun mau dibayar sekarang ini. Jadi oke, itu saja. Mohon maaf sekali lagi. Semoga video yang serba panjang sedikit nih, panjang sedikit, panjang banyak nih. Panjang sedikit lah, sebab ada video saya lebih 1 jam, orang tengok juga. Oke, itu saja. Sekian, assalamualaikum. Thank you.